Hah, truk terberat. Saru kau udah makan pempek. Di Sumatera Tribut ya beda lagi rasanya kan. Beda lagi. Tahan gempa. Iya. Sama kalau nggak salah, Wan pernah ke Lombok itu anti tikus. Ya ini. Jadi tikus tidak bisa naik. Nih, ya bentuk. Ada 40 titik megalit. 40 Ya, titik. khusus di Lembah Behoa, Kecamatan Lore Tengah. Gimana kabarnya, sehat Om Gembel? Aku dengar kabar. Aduh, kemarin sempat ada insiden kecil. Iya, jadi sedang berdiri di tebing. Paduin untuk dikirim mobil ini. Sebelum kita ke bawah, kita ke bagian samping. Rumah saya. Ini bukan rumah ya, Pak? Ya. Jadi kayak Om Arya, kayak Beng. Ketahuan dan pas sama Jato kalau pengen keluar. Kenapa begini? Gantang. Kedinginan nih. Kopi Bang. Wah, gini aja kita sarapan dengan makan pempek. Pempek Palembang. Asli Palembang. Karena yang bawa orang Palembang. Jadi asli Palembang. Iya. Age Dulu. jangan lupa. Oh iya. Lupa. Ini lah disiapkan. Lemak nih ya. Per, ini geser dikit, Per. Nah, Ini nasi. Tapi di bawah. main adventure boleh jauh sampai Sulawesi. Wong Palembang tuh gati, jangan lupa. Ngirup cuko. Makan pempek. Saru kau udah makan pempek. Chandra. Panggilin semua. Ya, Om. Serang. Selang. Serang kalau ada begini. Sehat ini nih. Sehat ini nih. Ya, bersih. Gerebek pagi dia nih open house. Ngirup cuko. Bukan ya. Perut aman cuko. Nih hidung yang Aduh. Itu dia. Om. Lagi. Apa? Bubur ayam lauknya ndok. The best. Pembukanya empek-empek, penutupnya nasi. Iku piye iku? Model Ini piye pempek konsepe iki? asli. Konsep apa iki? Model gak jelas ini. Pempek. Tapi semua makanan di sini enak. Om. Oh, enak. Oh, siap. Mantap. Wis lanjut, putar keliling sih. Siap, Om. Terima kasih banyak. Om Wawan, morning pagi, kopi ceria. Sengaja, sobat. Nah, Wendur ngerasain apa ya? Penasaran sama kopi yang di mobil ini, sobat. Selain ini mobil kayaknya sih Wan Adventure udah penasaran dengan mesin, kayaknya udah ganti. Kaki-kaki juga kayaknya udah ganti. Soalnya kemarin tuh sempet di belakangnya itu enak banget suspensinya. Kita tanya ya sama yang ownernya ya. Apakah bener Om Deddy? Mana Om Deddy? Om Deddy? Siap. Aduh. Kabar Ini- Wawan. Baik Om. Aduh, ini mobil apakah sudah modifikasi atau belum Om? Oh iya, sudah. Oh sudah ya. Sudah. Mesinnya pakai apa? Mesin kita pakai 1 KZ. 1 KZ ya. Toyota 1 KZ ya. Terus kaki-kaki? Kaki-kaki kita pakai LC 80. Oh LC 80. Vic ya? Apa? VX. Vic ya? Ya, Vic ya. ya. Suspensi? Suspensi masih standar originalnya Discovery 1. Discovery 1. Iya. Tapi kemarin ngelihatnya asik bro. Sampai Wawan itu kita omoyan, kita kayak XCR kata dia. Hajar ngikutin dia nih di depan kan. Ya mau nggak mau bro, kita series bro. Series ya nggak? Om, di event kali ini Om Sulawesi Tribut ini udah ikut
lengkap nggak sih Om? Sumatera kemarin ikut nggak sih? Borneo kemarin ikut nggak sih? Atau memang baru kali ini? Ya, alhamdulillah kita dari Sumatera sudah ikut. Oke. Lanjut tahun kemarin ke Borneo, terus kali ini di Sulawesi, Om. Sulawesi ya. Iya. Satu lagi ya Om berarti ya. Satu lagi nanti di Kalimantan. Biar lengkap ya Om. Iya, Harus tamat deh. Harus tamat ya. harus tamat ya. Gimana Om keseruan Sulawesi Om? Waduh, dibanding 2 event sebelumnya Sumatera dan Sulawesi, saya pikir ini dari trek dan kondisi cuaca paling ekstrim saya pikir ya. Karena kemarin di puncak mungkin Om Wawan juga merasakan. Nggak bisa tidur Om. Kami begitu jam 9 jam 10 itu 6 derajat loh Om. Itu camp 2 hari di dalam, kita mau masak minyak goreng itu pada beku, nggak bisa dituang. Benar, manasin dulu berarti. Manasin dulu, jadi minyak goreng dipanasin dulu, dimasak dulu baru bisa dipakai. Tempat saat ini Padang Savana yang luas pemandang pokek ya. Ya, Gimana nih Om luas. camping kali ini Om? Saya Kasih luar masukan biasa. dong untuk Saya tempatnya. dari mulai masuk di Lembah Napu kemarin, Ya. saya sudah Cinta. cukup ini ya, cukup kaget ternyata ada tempat se-eksotis ini di Poso begitu Om. Ya, ya. Karena Padang Savana cukup luas, pemandangannya luar biasa, eksotis sekali Om. Benar. Sampai ke sini juga akhirnya capek kita terobati dengan melihat pemandangan alam yang menurut saya luar biasa di sini. Keren ya Om ya. Terus terang saya juga baru kali ini dan baru tahu kalau ada daerah seperti ini di sini. Kayak di mana ya Om? Kalau luar negeri kan Om Deddy udah sering keluar negeri tuh, kayak di mana Om? Kayak di Swiss gitu Om. Asik. Wajib datang dong, buat yang lain dong, harus datang Yang nih. lain Parah. pokoknya ini wajib dikunjungi nih Om. Tempat ini ya. Mm-mm. Kalau bisa lama-lama di sini Om. Iya, kalau bisa lama-lama. Kita sebenarnya kan ada jadwal 2 malam sebenarnya di sini. Oh, iya. Kalau sesuai schedule ya. Sesuai. Cuman karena ya kondisi dari pulu-pulu kita itu sudah Kita habis main off-road sih Om. iya ya. main off-road, mobil on road harus on road panjang, juga banyak kendala di jalan kan. Jadi akhirnya kita telat 2 hari baru sampai di sini. Akhirnya kita cuman 1 malam di sini Om. Makasih Om Deddy. Siap, Sehat selalu. sama-sama. Terima kasih Om. Wih, spesial nih dari Om Deddy nih. Kopinya cantik kok. Sambil lihat pemandangannya Padang Savana. Mahal ini. Kopi mahal. Tahun ini Bang Beng. Ya, kopi termahal itu dari khusus untuk Om Wawan dan Om Deddy. Padang punya tuh. Keren. Subhanallah. Iya. Di sungai. 2 malam lah, 5 lagi. Sehat bro, sehat bro. Ya, Tom Wawan. Sehat dong. Aduh, mana boleh? Masih tidur. Wah, lelah banget kayaknya. Lelah. Pokoknya kami. Kita bukan 2.500. Kalau Om Bule 5.000 kilometer. Luar biasa. Mantap pokoknya. Pokoknya kami biar lambat tapi sampai. Tuh dia udah kusek-kusek dia denger suara gua. Pagi Om. Pagi Om. Lu lihat Om mulai pagi-pagi lihat deh bangun tidur tuh lihat. dinginnya, minta ampun ini. Udah panas Om. Udah panas, udah panas. Om Wawan. Aduh. Dingin amat Om. Ini kita lagi di mana sih? Kita lagi di mana sih? Nggak tahu bro, lihat ya bro. Di dalam kulkas kali ya. Mek, kamana? Eta kamana? Kamana? Mana? Dibawa kamana? Enak. Enak. Gado-gado. Hayang wat, Gado-gado.
Oh no, not saying that on camera. I did hear somebody say it going through Pulau Pulau though. Not understand. Mike, I watching you drive Defender Haji Ato. Wow. So good. So Cool. good. Gaspol. Gaspol. It's cheating. Hey. Cheating. So much power. You just Oh. he needs you know the knob for buses? Oh, yeah, he buses. needs that just One hand, one hand, Yeah, one yeah. hand, Yeah, just one hand. Yeah. Oh. Yeah. You know Snoop Dogg? You know Snoop Dogg? Snoop Dogg? Yeah. Yeah, he's my homie. Yeah, they're dancing like that. Yeah, Crip Walk. Yeah. Right? Yeah. Yeah. In a 6.4 Impala, but that's a 94 110. I don't know if it's a 94. Nih, dia nanti bakal ikut event di Banten. Oh, okay. Itu the event di So now you no longer a Jato driver. No, No longer. no. I might bounce around. Well, I was. You fired. I fired. Yeah. I was driving too fast. Yeah. I'm back to series life. back to series. Yeah, too much comfort. Too much You comfort. gotta be. Ah. You gotta earn it. Serius. Hadap series. Terima kasih juga kepada Pak Nardi. Pak Nardi udah jadi anggota UF. Kondisi sehat. Pagi ini matahari tersenyum, membuat kehangatan kita semuanya. Di lembah Behoa. Mungkin di sana tempat parkirnya tidak terlalu cukup banyak. Sudah jalan dari atas, sudah ininya Allah. Bahwa ketika waktu saya di Mangkutana, saya bingung mau lewat mana untuk sampai ke Om Firman. Kita lihat video dan kebetulan Pak Nardi sedang di wawancara dengan Desi Anwar. Tangan dulu dong ke Pak Nardi. Jadi waktu itu bicara tentang megalit. Pagi, Pak Nardi. Selamat pagi Pak. Nah, sehat ya, Pak? Sehat. Aduh. Pak Nardi, informasi dikit dong tentang lokasi campsite yang kita kunjungi kali ini, teman-teman Sulawesi Tribun. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim Sulawesi Tribun yang sudah mengunjungi tempat ini. Dan sepanjang sejarah baru Sulawesi Tribun yang tembus di tempat ini. Dan harapan kami dengan kehadiran Sulawesi Tribun yang ada bisa mengekspos tempat ini ke luar, kan ini adalah semua adalah faktor pendukung daripada pencanangan 1000 megalit yang ada di Sulawesi Tengah ya. Tepatnya kita ini di mana sih, Kita Pak? sekarang berada di Wuhunga. Wuhunga itu Desa Hanggira, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Dan ini juga lokasi camp ini akan dijadikan camping ground oleh kelompok sadar wisata Desa Hanggira. Dalam arti ini desa wisata Pokekea. Siap. Apa yang ditawarkan di potensi wisata yang ditawarkan di tempat ini? Pertama adalah view yang begitu luar biasa, pemandangan yang luar biasa. Kemudian tempatnya ini di sekitaran hutan Taman Nasional Lore Lindu. Ya. Oke. Kemudian ini tempat ini tidak jauh dari megalit-megalit yang ada di Lembah Behoa ini. Ya. Ada berapa megalit? Kalau kita menyusuri semua di sini megalit ada 40 titik megalit. 40 titik. Ya, khusus di Lembah Behoa, Kecamatan Lore Tengah. Batu itu apa sih, Pak, sebenarnya? Ya, batu itu ada beberapa fungsi. Sejarahnya dulu apa sih itu? Atau sejarahnya itu dalam satu batu, dalam satu area megalit itu mengandung ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsi pemukiman, kemudian penguburan dan pemujaan. Dan ada lagi yang lebih ada beberapa situs di sini, dia juga berfungsi sebagai tempat situs industri. Maksudnya situs industri. workshop. Ya, semua megalit itu dibuat di sana. Ketika jadi baru ditempatkan ke beberapa megalit yang ada di Lembah Behoa ini. Berarti dulunya ratusan tahun atau apanya sudah ada kehidupan dong, Ya, Pak? kalau yang data real seperti Pokekea ya 3000 tahun yang lalu. Oh, Itu real. Real? Ada sudah berkali-kali uji lab
Dan ada lagi salah satu situs ya penelitian tahun 2013 itu penelitian hasil lab pertamanya itu mendekati angka 5.000 tahun. Tetapi itu perlu dikaji lebih lagi ya. Ya. Sehat selalu Pak Nardi, terima kasih. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Mudah-mudahan dunia luar, khususnya di Indonesia atau di luar negeri tahu tempat ini. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Nardi. Terima kasih. Pagi hari ini di base campnya Belantara nih, sampai sarapan pagi, ngopi pagi. Ada Om Edi, ya, Om Edi, Rizal, sama Pak Haji Ato nih. Gimana? Seniornya Batu Rajo. Seniornya Batu Rajo. Saya cuma ngeliat di YouTube Om Rizal, Ya, siap. aduh, Sulawesi Tribut nih. Bang, Siap. gimana? Alhamdulillah Bang. Ini yang sudah yang pertama kita ikuti di Sumatera Tribut, ya beda lagi rasanya kan. Beda lagi Ya, rasanya. beda lagi rasanya. Tapi memang alamnya sih memang benar-benar luar biasa. Hutannya memang benar-benar hutan yang apalagi yang kemarin sempat kita awal masuk itu dinginnya luar biasa dinginnya Bang. Waduh, sampai jaket 3 lapis. Tapi yang penting tidur terus malam. Ya, tapi yang penting makan aman. Aman. Dan juga pempek jangan lupa. Jangan lupa. Ya, ngikup cuko. Ya kan? Pempek Bu Euy. Iya. Pak Jato gimana Pak Jato? Alhamdulillah sehat. Luar biasa lah pengalaman. Apapun ceritanya, ini adalah pengalaman baru buat saya. Tempat dong, cerita tentang tempat begitu masuk ke Pokekea. Napu Pokekea. Wawan aja kaget Om. Ada tempat yang indah kayak gini kan. Keren Om. Memang kalau dari kita naik dari bawah kita mau naik ke atas biasa aja perkampungan. Tapi kalau udah di sini, waduh, ini kayak savana ini ya kan. Luar biasa. Highlander. Highlander. Betul. Aduh. Kayak kalau apa ditambah 1 hari lagi gimana Bang di sini Bang? Wah, kalau bisa sih nambah 1 lagi. Setuju. Ya. Setuju. Apalagi kita udah perjalanan Udah jauh ya. Ini aja udah agak dikasih waktu berapa jam kita berangkat, jam 9 jam 10 nanti kita berangkat kan. Ini udah suatu yang istimewa nih. Biasanya pagi-pagi jam 6 udah start ya kan. Buat next event Sulawesi Tribut berarti Kalimantan dong. Kalimantan. Untuk Pak Haji dulu nih, Kalimantan. Gimana Pak Haji atau next trip? Apakah akan ikut lagi? Ya, kita rencana setelah ngeliat teman-teman ada yang pakai series. Rencana tahun berikutnya saya mau pakai series Bang. Nah, benar Bang. Saya mau pakai series biar lebih seru. Lebih seru. Series. Seru Pak Haji. Series memang legend lah. Ya. Jadi yang punya mobil Land Rover kalau nggak ikut Kemat Trophy kayaknya gimana gitu Bang. Waduh, naik pasaran Bang. Series waduh. Land Rover ini Bang enak difoto Bang. Tapi tetap enak juga dijalani. Bener pengalaman seru. Sehat selalu buat Om semuanya. Pak Haji juga sehat. Rizal. Kita ketemu lagi, apalagi Bang? Yang intinya ya kita ikut Kemat Trophy atau aventur kayak gini ya persaudaraan Bang. Nah persaudaraan kayak kami ketemu Pak Jato kan, terus sama teman-teman yang lain itu kayaknya udah kayak keluarga. Kenapa ya? Karena kita makan satu piring sama, semua bersama kan. Nah, kalau saya makan numpang males masak, numpang itu jalan. Dijamu terus sama jalan. Nah itulah kelebihannya kalau kita aventur kayak gini kan. Dan satu lagi kelebihan di Lendi pun itu juga. Lendi itu kayak kekompakannya kita nggak ngelihat dari segi apalah gitu ya. Betul. Itu enaknya dah. Terima kasih ya Bang. Sama-sama Bang. Terima kasih Pak Haji. Sehat selalu. Kita ketemu di finish Manado Bang. Oke, siap. Apa nama daerahnya Om? Mana? Pokekea. Pokekea. Maksudnya Sulteng. Poso.
Selamat pagi bro. Pagi. Aduh, ini anak-anak muda yang tangguh nih berdua nih. Akbor sama Rian. Gimana bro? 14 hari bro. 14 hari ya? Siapa dulu yang mau ngomong? Silakan. Dulu lah. Sebenarnya nggak 14 hari om. Oke. Gue jalan dari Bandung itu tanggal 28 ya, 28 kurang lebih 24 jam sampai Surabaya. Lanjut naik kapal 30 jam sampai Makassar. Makassar sampai sini 14 hari. Total 16 hari kita sudah. 16 hari. Pengalaman di trek baru puluh. Oh. Tap. Itu yang paling itu ya. Gila itu treknya. Apalagi pakai ban-ban kecil kayak gini. Luar biasa lah challenge-nya. Challenge ya. Apalagi suasana di dalam hutannya sih itu gimana ya? Dingin banget bro di sana. Wah. 6 derajat ya? 6 derajat. Sampai 6 derajat ya? 6 derajat. Itu gue jaket sampai 3 lapis. Celana 2 lapis. Sempak 3 lapis. Oh. Asli. Gila itu. Masih tembus bro itu. Gila. Nusuk dari belakang ya? Iya. Dari velvet tuh tembus. Dari velvet tuh kayak Ada AC-nya nusuk. masuk ke dalam. Sampai kayak masuk ke dalam ya. Off-road sudah lewat, jalan jauh lagi kita endurance trips menuju ke Pokekea nih, gimana nih bro? Tanggapan lu tentang di sini nih, destinasi saat ini? Capeknya hilang sih bro. Capeknya hilang. Kita driving hampir 20 jam. 20 jam. Hampir 20 jam dari dari Toraja ya. Dari Toraja sampai kita Napu. ke Pendolo dulu. Ya. Pendolo, Palopo dulu, Palopo Pendolo baru sampai Napu sini bro. Pas sampai sini malam buka mata ngeliat view, wah luar biasa. Pagi-paginya gimana bro? Dingin. Pemandangannya sini gokil juga. Dikelilingin gunung sini juga. Tawarkan dong buat yang lain dong, para petualang adventure gimana dong? Lo? Gila lo harus coba sih ke Sulawesi sini, banyak banget destinasi yang ekstrim, plus view-nya tuh wah, lu kayak di Swiss bro, anjay. Bener-bener. Apalagi ngeliat gereja sendirian di tengah padang savana. Gila tuh. Itu best ya. Gila tuh, siapa nih jalan ke sini jauh-jauh. Nggak nyangka di Indonesia masih ada tempat kayak gini tuh, luar biasa lah. Buat para adventurer harus wajib datang ke sini. Treknya menantang, tapi itu akan terbayar lah ketika sudah sampai di sini ngeliat view yang luar biasa. Oke, thank you bro. Sehat selalu. Thank you. Apa kabar? Baik Pak. Mantuan. Seneng banget nih bisa jumpa lagi kita. Jumpa lagi Om Gembil. Gimana kabarnya, sehat Om Gembil? Aku dengar kabar. Aduh, kemarin sempat ada insiden kecil. Iya, jadi sedang berdiri di tebing sungai sekitar 3,5 meter 4 Iya, meter. tinggi itu, benar. Terus rolling ke bawah. Segala sesuatunya nampaknya oke, tapi saran dari dokter lapangan ke rumah sakit sudah di ronsen, tidak ada tulang yang retak ataupun patah. Demikian pula dengan ini kepala karena kena benturan 2 kali di batu, dicek dengan CT scan, alhamdulillah tidak ada pendarahan, segala sesuatu normal, observasi 24 jam dengan infus di rumah sakit. Everything is back to normal, and it's good to be back among friends. Sehat selalu Om Gembil. Thank you. Thank you Om Gembil. Pagi Om Sen. Pagi Om. Pagi. Om Ya. ngobrol dong, cerita dikit dong. 14 hari nih. 14 hari ya? Iya, apa nih? Trek terberat. Oke. Oke. Selama 6 hari dengan suhu dingin yang sangat amat ekstrem. Ya. 2.400 mdpl. Kemarin sempet sebelum masuk trek kayaknya sempet trouble ya Om. Apa itu Om? Final gear kita rontok. Oke. Semua daleman gardan hancur semua.
di hari pertama kita udah bongkar gardan, kita repair, untung ada satu geluntung kita ganti langsung. Hari kedua langsung kita jalan lagi. Ya. Jadi yang darinya tadi paling pertama, habis itu kita paling terakhir. Karena semua kita dahulukan untuk maju ke depan. Siap. Om, Sulawesi Tribut Offroad udah jalan, kemarin endurance trip, kemudian ke tempat saat ini Om. Itu gimana Om? Pokekea? Pokekea lahan kosong terbentang ratusan hektar dengan alam yang sangat indah, udara dingin, masih virgin. Kita nikmati, benar-benar niat memang kesini, bukan cuman selewatan. Ini bukan tempat selewatan, ini tempat memang kita tujuan kita untuk kesini untuk menikmati alam ini. Ya alhamdulillah disambut teman-teman IOF di sini, dikasih makan malam, difasilitasi, ada air bersih, ada ada beberapa fasilitas lah yang disiapkan sama mereka, termasuk makan malam dan sarapan pagi. Kita terima kasih juga buat IOF menyambut kita di sini. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini badan sehat, mobil sehat, semua senang, hati senang. Tawarin dong buat yang lain, para traveler, adventure untuk datang ke sini Om. Harus coba nih. Ya, teman-teman adventurer, teman-teman yang senang jalan, ya silakan visit Sulawesi, nikmati alam keindahan Sulawesi dan keanekaragaman makanan, budaya dan keramah tamahan dari Sulawesi sendiri. Mudah-mudahan kalian semua menikmati seperti yang kita nikmati juga. Asik. Thank you ya Om Sam. Sama-sama, Om. Sehat selalu Om. Sehat selalu. Ya. Get out of the way, get out of the way. Perjalanan langsung kami lanjutkan menuju ke situs megalitik Pokekea yang gak jauh dari tempat kami ngecamp semalam sobat. Ya kurang lebih 1 kilo lah dari tempat kita ngecamp. Di Pokekea megalit kita bakal ngunjungin salah satu batu megalitikum yang ada di sini salah satunya. Pak Samsu, ya Tempatnya sih luar biasa sobat, dinginnya juga jos banget di sini. Asli, kalau itu bisa kayak es batu. Kayak es batu. Berembun, wah ini kedua. Kedua kali. Ini yang kedua. Datang ke sini. Berarti kemarin sempat extend berapa hari di sini? Enggak, dulu waktu bencana Palu itu mobil buat gua bantu, iya. Gua tinggal setahun di sini. Oh. Jadi habis
kerja kita main-main lah ke sini. Benar sekalian. Gitu, sekalian. Wih, langitnya tuh, ya Keren, kan? ampun. Ini di Tangerang Jakarta mah nggak ada langit. Oh, begini. nggak ada ini. Ini mah damai. Nggak ada suara mobil, nggak ada. Sekelilingnya mantap. Oh, baca. Oke. Madam. Tuh banyak wisatawan juga. Halo, hai. Hai. Budaya. Satu lagi. Mungkin ember ya zaman dulu ya. Lesung. Lesung. Kemungkinan lesung. Kemungkinan ya. Endorse oleh UNESCO. Kita harus menghormati kearifan lokal. Bahasa itulah yang diadopsi oleh para arkeolog untuk menjadi bahasa nasional bahkan internasional daripada benda ini. Dan untuk kalamba ini sendiri ada berbagai macam jenis. Pak Nardi lagi ngejelasin tentang apa sih tempat ini dan batu-batunya. Kemudian arkeolog dia Setelah mengunjungi situs megalitik Pokekea, kami semua peserta Sulawesi Tribut jalan menuju ke salah satu rumah adat di kampung yang sama, yaitu rumah adat Tambi, sobat. Tidak jauh dari situs megalitik Pokekea. Tambi, Desa Doda, Kecamatan Lore Utara, Lore Tengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sobat. Indonesia. Ini adalah berbeda dengan rumah antropologi kemarin. Ya. Ini apa namanya di sini? Ya, ini Tongkonan. Tempat menyimpan padi. Oke. Ya. Similar dengan Tongkonan. Ya. Ya, ini kan bangsawan, kalau di Toraja kan Tongkonan. Iya. Berarti ya sebetulnya lebih tua dari Toraja. Iya, seperti itu. Iya. Dari sini sepengetahuan Pak Amin ada nggak yang lebih tua lagi? Sepengetahuan saya sudah tidak ada. Memang lebih tua. Penelitian itu lebih tua dari sini. Oke. Ke Sumatera ada bangunan juga yang seperti ini, itu belakangan. Kan kita lihat di tanah Batak juga kan. Ya. Itu lebih modern daripada
sudah Toraja. Iya. Iya kan? Iya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Iya. Pak. Sobat One Off itu mau nanya dikit nih. Kayaknya sih kalau orang itu sedikit tanya, kayak bentuk lempengan itu kayaknya anti gempa. Ya, iya Pak ya. Kedua bangunan ini, selama ada, ya memang itu tahan gempa. Tahan gempa. Iya. Sama kalau nggak salah, Wan pernah ke Lombok itu anti tikus. Ya ini. Jadi tikus tidak bisa naik. Nih, ya bentuk. Nah bentuk begini ini kayak di Lombok itu, ya. Tikus naik, wah susah. Oh. Ini terbuat dari kayu apa Pak? Ada 5 jenis kayu. Oke. Betau, dan uru, tontinubu, koronia, sama potengkea. Potengkea. Iya. Umurnya sudah berapa ratus tahun? Ya sudah, pokoknya ini bangunan ini sudah 6 kali pindah dari pemukiman pertama di Behoa. Kemudian ya yang terakhir di sini sudah ke-6 kali dipindah. Mereka pindah ini penduduk pindah punya alasan. Ya, yang pertama mengenai keamanan, yang kedua mengenai kenyamanan. Ya, itu mereka harus pindah-pindah dari tempat yang lebih baik. Ya. Terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Amin Adab Soro, juru pelihara cagar budaya yang menjaga Rumah Adat Tambi. Rumah Adat Tambi. Jadi Indonesia itu kaya lah sobat, kaya akan budaya, kaya akan bahasa, dan apalagi rumah adatnya nih. Walaupun kita juga baru lihat pertama kali, dan rata-rata rumah-rumah lama itu memang sudah memikirkan untuk supaya tidak ada tikus di rumahnya. Kemudian mungkin ini lumbung dulu, lumbung hasil panen sobat, itu dibuat seperti itu supaya tikus tidak mudah naik ke atas. Jadi aman karena ada lempengan, kemudian sama anti gempa. Takjub ya, One Adventure juga takjub banget sobat, indahnya keberagaman Indonesia, baik dari budaya, tarian, baju adat, dan rumah adat. Mari jaga kelestarian adat, suku, dan bangsa di Indonesia. Terima kasih. Malam itu bakal meluncur ke Palu. Setelah dari Pokekea, kami semua peserta Sulawesi Tribut melanjutkan perjalanan ke kota Palu. Jalanan yang kita tempuh dari Pokekea menuju kota Palu, kita akan menghadapi tanjakan yang cukup curam sobat. Banyak kendaraan yang terjadi kendala di mesinnya overhead. Jadi ya kami cukup santai pada saat melewati tanjakan, pelan-pelan aja, yang penting selamat.
Akhirnya kami sampai di Palu itu pukul 9 malam sampai jam 10 malam lah. Jam 10 malam kita sampai di kota Palu.